Karena dulunya ini si siswi ini adalah korban bully dari teman-temannya. Dari lorong yang berlawanan di sebelah gudang tersebut muncul seekor kucing. Ajo gemeteran, keringat dingin membasahi tubuh Ajo. Ajo mulai merasa pusing. Dan dari sana Ajo pun akhirnya pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ghost Story. Channel YouTube yang memberikan cerita ataupun pengalaman-pengalaman horor dari teman-teman Ghost Story yang telah membagikan pengalaman mereka kepada tim kami. Bagi kalian yang mempunyai cerita, pengalaman pribadi tentang horor dan ingin membagikan cerita-cerita kalian kepada para penonton Ghost Story, silahkan catat pengalaman kalian serapi mungkin, kirim ke alamat email Ghost Story yang sudah ada di deskripsi. Dan sebelum menyaksikan video kali ini, jika kalian suka dengan channel Ghost Story, silahkan tekan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik dari Ghost Story. Selamat menyaksikan video kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel YouTube Ghost Story. Apa kabar para penonton Ghost Story? Saya doakan dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan juga dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini di episode yang ketiga, Ghost Story akan menceritakan kembali pengalaman atau kisah horor dari temen Ghost Story yang sebut saja namanya Ajo. Singkat profil dari Ajo tersebut, dia berprofesi sebagai satpam penjaga sekolah di Kota Lampung. Assalamualaikum, halo Kota Lampung, salam untuk warga Lampung semuanya. Nah, si Ajo ini seorang pria berusia 34 tahun. Dia berprofesi sebagai satpam penjaga sekolah di salah satu SMA swasta yang berada di Kota Lampung. Nah, jadi si Bang Ajo ini sebenarnya satpam baru di sekolah tersebut untuk menggantikan posisi satpam sebelumnya yang sudah pensiun. Nah, jadi di SMA tersebut satpam penjaga sekolah itu ada dua dan dibagi untuk dua shift. Shift pagi ada diisi oleh Bapak Denny, kita sebut saja Bapak Denny, dan si Ajo ini dia mulai hari pertama kerja itu masuk shift malam untuk menjaga di malam harinya. Singkat cerita, jam sekolah pun habis. Si Bang Ajo bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, memulai hari pertamanya berjaga di sekolah tersebut. Nah, Ajo pun datang ke sekolah dan Pak Denny yang waktu itu bekerja di shift pagi mulai berkemas untuk pulang, yang digantikan oleh Ajo selanjutnya yang memang bekerja menjaga sekolah tersebut di shift malam. Tanpa terasa malam pun tiba. Jam 8 malam Ajo bersiap-siap untuk mulai patroli di sekolah tersebut. Ajo menyusuri setiap lorong di sekolah tersebut. Sesekali Ajo pun masuk ke dalam ruangan kelas untuk memastikan kondisi area sekolah tersebut itu aman. Ajo berjalan begitu lama di sekolah tersebut dan suasana pun sangat sunyi sepi karena di sekolah tersebut hanya ada Ajo seorang. Gak ada nih orang lain, cuman Ajo yang bertugas menjaga sekolah tersebut.
Sampai tibalah Ajo di depan sebuah gudang yang menurut Ajo ini misterius. Terdengar dari jauh seperti ada benda jatuh di dalam gudang tersebut. Ajo pun hendak mendekati gudang tersebut. Akan tetapi sebelum Ajo akan mengecek ke dalam gudang tersebut, dari lorong yang berlawanan di sebelah gudang tersebut muncul seekor kucing. Sehingga Ajo pun memutuskan untuk membawa kucing tersebut ke pos penjagaan sekolah tersebut. Dan hendak Ajo masuk ke dalam gudang tersebut, Ajo pun ingat pesan satpam yang digantikan oleh Ajo ini nih. Nah, si bapak satpam tersebut berpesan kepada Ajo untuk tidak masuk ke dalam gudang tersebut. Mengingat itu, Ajo pun hendak membawa kucing yang ia temukan di lorong itu untuk kembali ke pos penjaga. Sampailah di pos penjaga, Ajo pun duduk istirahat sejenak sambil ngopi, sesekali sambil main game di ponsel milik Ajo. Nah, di pos penjaga tersebut, Ajo merasa ada yang aneh nih. Ajo mulai merasa ada suara-suara yang misterius. Ada hembusan angin yang begitu kencang, kata Ajo. Ajo pun merasa mungkin aku belum terbiasa nih di sekolah ini, karena mungkin hari pertama juga Ajo bekerja di sekolah tersebut. Nah, ketika Ajo merasakan hal aneh yang dirasakan Ajo di pos penjagaan itu, sambil mengisi waktu menunggu Ajo untuk patroli di tengah malamnya nanti, Ajo pun memeriksa kondisi di sekitar pos penjagaan tersebut. Karena Ajo merasa ada suara-suara aneh, Ajo pun berkeliling nih di sekitar pos penjagaan tersebut. Namun tidak ada hal apapun yang Ajo temukan. Ajo pun lekas kembali ke pos penjagaan, memberi makan kucing yang memang Ajo membawa bekal roti dari rumah ini, diberi makan ke kucing. Sampai tiba waktunya tengah malam, tepat jam 12, Ajo pun bersiap-siap untuk patroli lagi ke setiap lorong dan juga ruangan kelas. Nah, si Ajo nih mulai berjalan menyusuri lorong di sekolah tersebut. Tanpa terasa, Ajo berjalan cukup jauh, masuk ke kelas, ke setiap ruangan yang ada di sekolah, dan akhirnya tidak lama lagi di depan Ajo ini akan menemukan gudang yang misterius tadi. Nah, dari arah kejauhan, Ajo mendengar ada suara perempuan menangis ketakutan. Ajo berasumsi bahwa suara tersebut ini berasal dari gudang tersebut, yang mungkin memang ada salah satu siswi yang terjebak di dalam gudang tersebut. Ajo pun hendak mengecek untuk memastikan bahwa benar asumsi si Ajo ini ada salah satu siswi yang terjebak di dalam gudang tersebut. Tanpa lama Ajo mulai memasuki gudang tersebut. Namun anehnya, Ajo tidak menemukan adanya siswi di dalam gudang tersebut. Singkat cerita, Ajo pun saking penasarannya dan untuk memastikan bahwa memang siswi tersebut itu tidak ada, si Ajo untuk mencoba menyenter ke segala sudut yang ada di gudang itu. Dan betapa kagetnya Ajo ketika di salah satu sudut Ajo melihat ada sosok perempuan berpakaian lengkap atribut sekolah tersebut.
Ajo pun hendak memanggil siswi tersebut. Namun dari siswi tersebut tidak terlihat adanya respon. Hanya berdiri mematung tegap dengan kepala menunduk. Si Ajo pun bingung. Tapi berbarengan dengan itu, sosok siswi ini makin mendekat ke arah Ajo. Terus semakin mendekat. Dan ketika tepat di depan Ajo melihat seluruh tubuh dan seragam siswi tersebut ini berlumuran darah. Kata Ajo, hampir seluruh seragamnya ini penuh dengan darah. Ajo panik, sepanik-paniknya di sana. Ajo berlari untuk keluar dari gudang tersebut. Namun, sialnya, pintu gudang tersebut secara tiba-tiba terkunci otomatis. Ajo makin panik. Ajo pun mencoba untuk mendobrak pintu gudang tersebut sekuat tenaga. Namun, pintu itu sangat kokoh. Nah, karena usaha untuk mendobrak pintu tersebut nihil, si Ajo memberanikan diri menoleh ke arah siswi tersebut. Akan tetapi, siswi itu malah makin mendekati Ajo. Nah, di sana si Ajo saking takutnya, Ajo gemeteran, keringat dingin membasahi tubuh Ajo. Ajo mulai merasa pusing. Dan dari sana, Ajo pun akhirnya pingsan. Nah, jadi si Ajo pingsan, tak sadarkan diri sampai pagi harinya. Dan disadarkan juga oleh si Pak Denny yang mulai masuk ke sekolah itu untuk menggantikan jamnya si Ajo nih. Tapi setelah si Pak Denny ini mencari si Ajo kemana-mana, gak ketemu. Harusnya kan pas pertukaran jam itu mereka emang bertemu di pos penjagaan untuk pertukaran shift. Juga untuk pamitan si Ajo nanti pas mau pulang. Cuman Pak Denny di pos tersebut gak bertemu sama si Ajo. Kalau si Ajo pulang tanpa pamit, Pak Denny gak yakin nih. Pasti si Ajo lagi ngopi di sarapan dulu di kantin ataupun di mana gitu kan, ke toilet dulu. Jadi Pak Denny pun lama nunggu Ajo tak kunjung datang. Pak Denny pun memutuskan untuk memeriksa si Ajo ini ke kantin sekolah, ke toilet, namun nggak ada. Nah, sampai di depan gudang tersebut, dari kaca jendela gudang, Pak Denny ini melihat si Ajo tergeletak di dalam gudang. Pak Denny masuk, Pak Denny mencoba menyadarkan Ajo. Nah, Ajo pun sadar dengan kondisi tubuh yang masih gemetaran, wajah Ajo pucat di sana itu. Pak Denny langsunglah hendak membawa Ajo ke pos penjagaan. Ajo dikasih minum di sana, biar Ajo makin tenang. Ajo dikasih minum. Ketika Ajo sudah mulai merasa tenang, si Ajo mulai menceritakan lah apa yang sudah terjadi malam tadi kepada Ajo. Nah, jadi si Ajo menceritakan apa yang terjadi tadi malam kepada Pak Denny. Pak Denny pun hanya senyum di sana mendengar cerita dari si Ajo. Pak Denny pun bicara kepada si Ajo bahwa si Ajo ini mengalami hal yang sama juga seperti Pak Denny pada waktu hari pertama kerja di sekolah tersebut. Pak Denny pun ternyata pernah diganggu sama siswi itu di gudang tersebut juga nih. Dan si Pak Denny pun menambahkan cerita bahwa si siswi ini adalah korban bundir di sekolah tersebut, karena dulunya ini si siswi ini adalah korban bully dari teman-temannya.
pernah juga sesekali dipukulin, dibully, dihina. Nah jadi aduh di sini sering kali lah ya, jangankan di negeri kita, di negeri orang pun juga sama ada bully. Dan saya menyarankan lah untuk anak-anak muda, khususnya para pelajar nih, stop bully. Kita belajar, apalagi di negara kita inilah yang terkenal sopan santunnya, tata keramanya, untuk bisa menghargai sesama pelajar. Nah, dan balik lagi ke percakapan antara Ajo dan Pak Denny. Si Pak Denny ini menambahkan juga nih cerita lainnya, bahwa ada sosok yang lebih menyeramkan lagi, kata Pak Denny nih kepada si Ajo, bahwa ada seekor kucing belang, kata Pak Denny ini, yang sering menampakkan di sana. Jadi bila mana ada orang yang memegang secara langsung ataupun berinteraksi dengan kucing tersebut, dalam kurun waktu 4 hari, sosok penjaga ataupun majikan dari kucing tersebut itu akan mengikuti orang yang berinteraksi dengan kucing tersebut. Nah, mendengar itu, si Ajo pun panik lah. Karena ingat kan kucing yang pertama Ajo temuin itu? Nah, Ajo pun di sana merasa bahwa kucing tersebut itu ada belang-belangnya juga. Nah, mendengar Pak Denny bercerita tentang kucing itu, si Ajo pun teringat dengan kucing semalam. Lantas si Ajo pun mencari nih kucing yang dia bawa tadi malam. Dia kelilingin tuh pos penjagaan. Namun kucing itu ternyata sudah nggak ada. Ajo mencari sampai ke kantin, Ajo pun mencari, tapi tetap aja nggak ada. Tapi nah di sini si Ajo nggak cerita bahwa si Ajo ini menemukan kucing juga malam itu sama Pak Denny. Si Ajo nggak bercerita nih. Tapi menurut cerita dari si Ajo, alhamdulillah dalam kurun waktu 4 hari itu nggak ada gangguan, alhamdulillahnya. Ya alhamdulillah juga lah, Ajo nggak diganggu lah sama majikan dari kucing itu. Sempet aja diganggu, aduh 4 hari. Nah mungkin itulah cerita atau pengalaman dari teman kita si Ajo. Dan si Ajo pun sampai sekarang nih masih berjaga ataupun masih bekerja di sekolah SMA tersebut. Nah, sekian cerita dari Ajo sang penjaga sekolah. Untuk kalian yang mempunyai kisah atau pengalaman horor dan ingin membagikan cerita kalian kepada para penonton Ghost Story, silahkan ceritakan pengalaman kalian, catat serapi mungkin, kirim ke alamat email tim Ghost Story yang ada di deskripsi. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian, karena salah berasal dari saya, sempurna berasal dari yang di atas. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan tekan like, komen bila ada kritik dan saran, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Ghost Story. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.